Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi beban dan belanja. Definisi beban dan belanja. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja menurut SAP adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Klasifikasi belanja. Yang pertama yaitu klasifikasi belanja menurut organisasi. Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Klasifikasi organisasi dibagi atas kode bagian anggaran atau BA, mulai dari BA 001 untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai dengan BA 120 untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan BA 999 untuk Bendahara Umum Negara. Yang kedua yaitu klasifikasi belanja menurut ekonomi. Klasifikasi ekonomi atau jenis belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Jenis belanja untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang ketiga yaitu klasifikasi belanja menurut fungsi. Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Adapun belanja berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11, yaitu ada pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan agama. Selanjutnya yaitu klasifikasi beban. Pembagian beban menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja diatur dalam PSAP 12 tentang laporan operasional serta PMK nomor 224 PMK 05 tahun 2016. Namun di dalam PMK tidak disebutkan definisi per jenis beban, sedangkan PSAP hanya mendefinisikan beberapa jenis beban. Klasifikasi beban untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisian piutang tak tertagih. Selanjutnya yaitu pengakuan belanja dan beban. Yang pertama yaitu timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat di mana terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua yaitu terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat di mana pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga yaitu penurunan masa manfaat. Terjadinya penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Selanjutnya yaitu masuk mengenai metode pengakuan beban. Yang pertama ada pendekatan beban, yaitu di mana setiap pembelian barang atau jasa akan diakui dan dicatat sebagai beban jika pembelian barang atau jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Yang kedua yaitu pendekatan aset, yaitu di mana setiap pembelian barang atau jasa akan diakui dan dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Mengenai pengukuran beban dan belanja. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, sedangkan belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Selanjutnya yaitu penilaian beban dan belanja.
Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Sedangkan belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Prosedur akuntansi belanja dan beban, SKPD dan PPKD. Dalam SKPD terdapat pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja, antara lain yaitu pejabat penentu usaha keuangan SKPD dan bendahara pengeluaran SKPD. PPK SKPD bertugas untuk mencatat transaksi atau kejadian, beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO serta neraca. Yang kedua, melakukan posting jurnal-jurnal transaksi, beban dan belanja ke dalam buku besar masing-masing rekening. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPD, serta membuat SPJ atas beban dan belanja. Yang pertama, jurnal standar untuk mencatat pengeluaran menggunakan mekanisme UP atau TUP yang biasa disebut uang persediaan, di mana kita harus mencatat dulu saat menerima uang persediaan berdasarkan SP2D UP atau TUP PPK SKPD, yaitu jurnalnya kas di bendahara pengeluaran debit dan kreditnya RKPPKD. Setelah itu, kita mencatatkan belanja atau beban berdasarkan SP2DGU atau SP2DGU nihil PPK SKPD menjurnal debit beban sesuai jenisnya dan kredit kas di bendahara pengeluaran, serta mencatat LRA yaitu belanja sesuai jenisnya LRA dan kredit perubahan SAL. Dalam akuntansi belanja, kadang terdapat sisa uang persediaan atau tambahan uang persediaan. Jadi, ketika ada sisa uang persediaan, kita harus mengembalikan kembali kepada RKPPKD, di mana jurnalnya debit RKPPKD dan kredit kas di bendahara pengeluaran. Sementara itu, jika menggunakan mekanisme LS berdasarkan SP2DLS, maka jurnalnya yaitu beban sesuai jenisnya debit dan kreditnya langsung RKPPKD. Debitnya lagi belanja LRA dan kreditnya perubahan SAL. Selanjutnya, sistem akuntansi beban dan belanja PPKD, di mana pihak-pihak yang terkait ada pejabat penata keusahaan keuangan PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD. Pada PPKD, biaya untuk beban belum kita keluarkan, sehingga kita catat pada jurnal beban sesuai jenisnya debit dan kreditnya utang. Di saat melakukan pembayaran, maka jurnalnya utang kita bayarkan di debit sebesar jumlahnya dan kreditnya beban sesuai jenisnya, serta mencatat jurnal LRA, belanja debit dan kredit perubahan SAL. Selanjutnya, koreksi belanja dan beban terbagi 3, yaitu yang pertama, koreksi bersifat menambah beban atau belanja pada periode yang sama dengan saat pengakuan, atau menambah beban atau belanja tahun sebelumnya, sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan. Maka, berdasarkan bukti memorial SP2D atau dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD menjurnal debit beban sesuai jenisnya, kredit kas di bendahara pengeluaran atau RKPPKD, dan debit lagi belanja LRA, kredit perubahan SAL. Namun, jika koreksi bersifat menambah beban atau belanja tahun-tahun sebelumnya, sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial SP2D atau dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD menjurnal debit ekuitas, kredit kas di bendahara pengeluaran atau RKPPKD, debit lagi silpa atau sikpa,
dan kredit perubahan saldo. Selanjutnya, apabila koreksi bersifat mengurangi beban atau belanja tahun-tahun sebelumnya, sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial, STS atau dokumen yang dipersamakan, PPK SKPD menjurnal, debit RK PPKD, kredit lain-lain PAD yang sah LO, serta perubahan saldo debit dan lain-lain PAD yang sah LRA kredit. Selanjutnya, penyesuaian pada akhir tahun. Pada umumnya, penyesuaian pada akhir tahun ini sama dengan penyesuaian pada perusahaan. Contohnya, ada persediaan ATK, beban hibah, dan beban penyusutan. Dengan contoh, satu persediaan ATK, di mana penyesuaiannya adalah beban ATK debit dan persediaan ATK kredit. Beban hibah, penyesuaiannya debit persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, kredit beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Untuk penyesuaian penyusutan, yaitu debit beban penyusutan aset tetap dan kredit akumulasi penyusutan aset tetap. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.